Ya Allah, tentang Ya sifat keringat dan minyak wangi Rasulullah. Allah. Rasulullah adalah nabi, beliau adalah seorang manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad adalah manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Beliau ibarat batu yakut dan manusia seperti batu-batu kali, gitu ya. Nah, karena Rasulullah manusia, ya sudah, beliau hal-hal yang wajar yang ada pada manusia, beliau juga mengalami. Manusia berkeringat, Rasulullah juga berkeringat. Akan tetapi keringat Rasulullah jangan disamakan dengan keringat kita, gitu ya. Bagaimana keringat Rasulullah? Subhanallah, oleh para sahabat sampai disifati. Perhatikan bagaimana sifat para sahabat yang muncul dari rasa mahabbah. Mereka mensifati keringat Rasulullah seperti apa? Kalu'lu'in idza bada. Seperti lu'lu'. Apa itu lu'lu'? Mutiara. Subhanallah, ketik jenengan kalau tahu mutiara, masya Allah warnanya putih bagus sekali ya. Apalagi mutiara ini dia apa untaian mutiara, masya Allah sangat bagus sekali ya. Nah, ini para sahabat mensifati keringat Rasulullah yang menetes dari bagian badan Rasulullah itu masya Allah sangat indah sekali seperti mutiara. Fi wajhihi, yang nampak di wajah beliau, atyabu min miskin ghada, bukan sekedar bentuknya seperti mutiara, tapi aromanya lebih harum daripada minyak kasturi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lebih harum dari minyak misik. Misik ini adalah tuannya minyak wangi. Mulai zaman dahulu sampai sekarang. Misik yang paling bagus, nomor pertama ini asli dari apa? Dari darahnya ghazal atau darahnya kitang. Ya. Dalam Zubat dikatakan apa? Dalam Zubat, yang hafal Zubat tentang misik, wa juz'u hayyin kayadin mafsuli. Wa juz'u hayyin kayadin mafsuli kamaitihi la sya'arul makuli wa sufuhu wa rishuhu wa riqatuh wa arokun wal misku thumma fa'ratuh. Arokun wal misku, misik, minyak kasturi yang asli itu adalah darah asli dari ghazal atau binatang kitang tadi ya. Binatang ghazal tahu ya, kitang yang punya apa tanduk bagus sekali, itu namanya ghazal. Yang asli ya, yang asli bukan ternakan, itu pasti di bagian perutnya itu muncul seperti bisul ya, bahasa Inggrisnya budun ya, seperti bisul. Itu semakin besar ghazal ini semakin kesakitan. Biar rasa sakitnya hilang, digesek-gesekkan ke pohon. Setelah digesek-gesekkan ke pohon, akhirnya jatuh seperti kantong kecil gitu ya, seperti ada plastiknya, jatuh sudah di bawah, sudah akhirnya kitangnya merasa lega karena luka yang ada di bagian perutnya sudah keluar. Bagi kitangnya itu luka, ternyata itu gumpalan darah dari darah kotornya kitang yang cukup lama. Jadi dari kotoran kitang yang di badannya itu semuanya terkumpul dan mengendap begitu lama sampai jadi penyakit bagi kitang. Ketika keluar ya kan, butun itu kan ada seperti apa? Ada seperti bijinya gitu ya. Ini juga ada bijinya tapi besar sekali. Di dalam bijinya itu ada darah yang kental sekali dan itu ternyata ada minyak misik. Kita pernah diberi oleh Abu Yazid Ahmad Al-Maliki minyak misik yang asli. Memang aromanya seperti darah itu sudah, tapi darah yang menggumpal cukup lama. Ini dikecualikan oleh ahli fikih yang saya sebutkan dalam Zubat tadi. Misku adalah satu darah yang terpisah dari binatang yang hidup tapi tidak dikatakan najis ya. Maka misik ini adalah tuan dari segala minyak wangi. Rasulullah punya minyak wangi, buktinya beliau memiliki sukah atau tempat minyak wangi. Kemudian kita lanjutkan. Beliau tidak melewati jalan terkecuali beberapa waktu di jalan itu masih tercium aroma wangi khas aroma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Imam dalam Simtud Durar Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan bagaimana? Wa min nasriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil.
dengan semerbaknya bau harum dari badan Rasulullah, maka ruangan atau jalan-jalan itu bisa wangi berkah, wewangian yang keluar secara alami dari badan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Sulaim, ada seorang wanita namanya Ummu Sulaim. Nama aslinya Rumaisya. Dalam ada yang mengatakan pakai shot Rumaiso. Ya, ini Ummu Sulaim punya seorang putra dari suami pertamanya namanya Malik, tapi Malik ini wafat. Punya putra pertama namanya Anas bin Malik. Maka Ummu Sulaim ini menikah lagi dengan seorang laki-laki namanya Abu Talhah. Menikah dengan Abu Talhah, punya anak kecil namanya Abu Umair. Abu Umair ini anak kecil yang pernah dicandai oleh Rasulullah. Jadi Abu Umair masih kecil, ya kurang lebih kalau sekarang anak-anak sekitar TK atau kelas 1 SD gitu ya, lagi mainan burung, ya mungkin burung pipit gitu, dibuat mainan, ternyata burungnya ini terbang dan hilang. Akhirnya Abu Umair ini menangis. Akhirnya Rasulullah datang kepada Abu Umair dan Rasulullah bersabda, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair." Ya, wahai Abu Umair, ada apa dengan burung pipit kecil yang kamu buat mainan? Masya Allah. Dari hadis pendek ini para ulama istimbat atau menarik puluhan hukum. Di antaranya boleh anak kecil memelihara seekor burung. Di antaranya boleh seseorang bercanda dengan anak kecil. Puluhan hukum diambil dari hadis tentang ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Abu Umair ini saudara satu bapak lain ibu. Siapa saudaranya? Sayyidina Anas bin Malik. Nah, Abu Umair ketika masih kecil sakit parah. Kebetulan waktu itu Abu Talhah ada pekerjaan di mana? Di taman atau di tempat pekerjaannya. Maka karena anak kecil yang sakit parah ini sudah tidak bisa menahan, akhirnya wafat di malam hari sebelum sang ayah datang. Ummu Sulaim, perhatikan bagaimana wanita yang tegar, wanita yang seharusnya dijadikan contoh bagi akhwat. Nah, nanti semua akhwat yang di belakang kan insya Allah jadi istri-istri yang solehah gitu ya. Amin. Ya kan nggak mungkin jadi suami, kan nggak mungkin ya. Jadi calon-calon istri yang solehah semua insya Allah. Kita contoh sedikit dari sifat Ummu Sulaim. Ketika sang anak meninggal sebelum sang suami datang, Masya Allah, Ummu Sulaim sendiri yang memandikan dengan beberapa kerabatnya. Ummu Sulaim sendiri yang mengkafani. Ummu Sulaim sendiri yang mengkebumikan. Akhirnya Ummu Sulaim berbisik kepada kerabat-kerabatnya yang menolong beliau, tolong nanti kalau Abu Talhah datang jangan kasih tahu tentang wafatnya sang anak. Maka datang Abu Talhah. Ummu Sulaim Masya Allah macak. Apa itu macak? Bersolek atau dandan ya. Masya Allah dengan secantik mungkin, Masya Allah, kemudian pakai minyak wangi. Abu Talhah datang, Masya Allah. Ummu Sulaim langsung menyambut dengan senyuman indah yang menawan. Senyuman yang membuat hati luluh dan leleh. Masya Allah. Akhirnya Abu Talhah pun sampai hampir lupa nanya anaknya. Beliau teringat, oh iya, gimana kabarnya anak? Oh Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya. Askanu mimma kan, ya. Lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya kan sakit sekali, sekarang kan sudah nggak sakit, sudah sembuh karena sudah wafat kan gitu ya. Lebih baik, oh seneng sudah. Abu Talhah ya sudah, wah ngelihat sang istri Masya Allah bersolek sedemikian rupa, Masya Allah masuk kamar sudah. Walhasil melakukan hubungan pagi harinya, langsung Abu Talhah kepingin mencari anak. Dan Abu Talhah diberi kabar oleh sang istri bahwasanya putranya sudah wafat dan sudah dikebumikan. Akhirnya Abu Talhah marah-marah. Kenapa enggak ngasih kabar mulai semalam? Sudah biar diam saja. Ya, karena langkah wanita ini benar. Apa yang dilakukan Ummu Sulaim ini bagus. Ketika sang suami ya keluar rumah cukup lama untuk mencari nafkah, apalagi untuk dakwah. Ketika datang ke rumah, jangan langsung dikasih masalah yang macam-macam. Kenapa kok pulangnya lambat? Kenapa kok kayak gini? Ya, kenapa kok tadi saya telepon nggak ngangkat? Kenapa? Semuanya kenapa ditanya. Ini kan suaminya tambah pusing.
nggak tahu dia capek, di perjalanan ada sesuatu atau tidak, di perjalanan ada macet atau mogok, kan nggak tahu. Seharusnya seorang istri itu bersyukur kepada Allah pertama kali melihat suaminya datang, alhamdulillah selamat. Ya kalau perlu, wahai sayangku, coba lihat dari ujung rambut sampai ujung kakimu, apakah ada yang lecet gitu ya. Ditanya, dilihat, alhamdulillah ya Allah, ternyata suamiku pulang dengan utuh. Ya, nggak kurang sedikit pun, alhamdulillah. Seharusnya gitu, bukan malah, wah ini datang, dapat berapa kerjanya? Oh, sudah nggak dapat apa-apa, pulang lambat. Waduh, sudah. Ya seperti ini memang wanita yang harus kita sebagai suami nganggap seperti radio rusak itu katanya Pak Kiai kemarin loh ya. Ya. Walhasil jangan sampai jadi seorang istri yang demikian. Tiru Ummu Sulaim, memberi kebahagiaan dan jabar khatir kepada sang suami. Ketika Abu Talhah marah kepada sang istri, langsung mengadu kepada Rasulullah. Pagi-pagi setelah sholat subuh, Abu Talhah menyesal dan merasa kecewa kenapa istrinya nggak ngasih kabar mulai semalam. Maka ketika datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah langsung berkata dan bersabda, Barakallahu fi lailatikuma, Barakallahu fi lailatikuma. Mudah-mudahan Allah memberkahi malam kalian. Masya Allah, Rasulullah seakan-akan tahu, ayo semalam sudah hubungan ya gitu ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Akhirnya Abu Talha nggak jadi. Abu Talha nggak jadi mengadukan, dan ternyata dari doa Rasulullah ini Abu Talha punya 9 anak setelah wafatnya Abu Nugair atau Abu Umair. Anak yang pertama setelah Abu Umair namanya Abdullah bin Abi Talhah, saudara seayahnya Sayyidina Anas bin Malik. Baik, itu sekilas tentang Ummu Sulaim. Beliau suatu saat kedatangan Rasulullah, dan Rasulullah langsung istirahat di kediaman Ummu Sulaim di siang hari, pakai alas yang terbuat dari kulit, karena waktu itu nggak ada karpet, nggak ada seperti yang ada di zaman kita, apalagi di Madinah waktu itu masih musim panas. Ya kita sekarang merasa panas, tapi bagaimana panasnya Madinah waktu itu? Baru-baru sekarang ini saja kita kalau di Madinah pas musim panas, ya Allah, itu seperti AC itu kayak nggak ada fungsinya dari panasnya. Bagaimana di zaman Rasulullah? Maka Rasulullah langsung istirahat, beralaskan kulit yang sudah disiapkan oleh Ummu Sulaim. Di pertengahan Rasulullah istirahat, ternyata tercucur keringat. Maka keringat yang tercucur di alas tidur oleh Ummu Sulaim diambil pakai apa? Pakai botol. Setelah diambil pakai botol, Rasulullah tahu, ma fa'ala biki ya Ummu Sulaim. Apa yang kamu lakukan wahai Ummu Sulaim? Wahai Rasulullah, ini saya sebutkan hadisnya di sini, nanti bisa dibaca sendiri ya. Wahai Rasulullah, saya berharap mendapat keberkahan dari keringat mulia ini untuk anak-anak saya. Digarisbawahi oleh para ulama, di sini adalah anjuran ngambil berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarrukus sahabah bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah membiarkan, bukan sekedar membiarkan, tapi juga mendoakan, benar sekali apa yang kamu lakukan ini. Benar sekali apa yang kamu lakukan ini wahai Ummu Sulaim. Dikuatkan dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat lagi namanya Utbah ibnu Farqad. Beliau punya sakit di bagian punggungnya. Maka datang kepada Rasulullah. Kenapa datang kepada Rasulullah? Karena Rasulullah adalah obat hati dan obat badan. Ya, wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Rasulullah datanglah Utbah bin Farqad kepada Rasulullah. Beliau mengadukan sakit yang ada di bagian punggung beliau. Maka oleh Rasulullah langsung diusap dengan tangan mulia beliau. Waktu itu di tangan Rasulullah ada keringatnya. Akhirnya abaqa at-tibu fi badanihi. Abaqa ini istilahnya para sahabat, istilahnya para surah. Abaqa menempel terus, tidak hilang-hilang. Wewangian yang menempel di punggung Utbah ibnu Farqad ini bahkan sampai Rasulullah wafat. Bahkan sampai wafatnya siapa? Utbah bin Farqad. Punya istri 4. Ini di sini ada riwayat, bisa dibaca sendiri, tapi yang diambil pelajaran wahai ikhwan, jangan sekedar istri 4-nya saja sampean ya. Hati-hati.
ini Utbah bin Farqad ini punya istri 4. Oh, punya istri 4 ya, jangan langsung gitu. Kita lihat di sini ada Ummu Asim. Ummu Asim ini adalah istri pertamanya, menceritakan, kita berempat kalau mendekat kepada Utbah bin Farqad, kita berlomba-lomba untuk berebut bagian punggung. Kenapa? Karena di bagian punggung Utbah bin Farqad ada wangian yang semerbak terus-menerus, tak kunjung hilang, berkah pernah disentuh oleh tangan mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah ini punya sukah. Sukah itu tempat minyak wangi, menunjukkan bahwasanya beliau juga mengenakan minyak wangi. Mungkin terbesit satu pertanyaan di benak kita. Loh, katanya keringat Rasulullah lebih wangi daripada misik, daripada minyak kasturi. Kenapa Rasulullah kok pakai minyak kasturi? Alhamdulillah di sini sudah ada keterangan diterjemah. Di sini Rasulullah memberikan teladan bagi kita karena beliau adalah uswatun hasanah sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, maka beliau memberi contoh kepada kita agar kita sebagai umatnya yang enggak punya keringat wangi seperti beliau, biar pakai minyak wangi. Rasulullah saja yang memiliki keringat wangi masih pakai minyak wangi, kok kita yang keringatnya baunya gak karu-karuan, ya gak mau pakai minyak wangi. Ini anjuran kita pakai minyak wangi, tapi harus pintar-pintar memilih minyak wangi. Kalau bisa pakai minyak wangi yang menjadi selera umum. Jangan hanya egois, yang penting saya senang, ya orang gak senang bukan urusan saya, jangan. Sekali lagi kita pakai minyak wangi ini ingin memasukkan rasa senang di hati orang sekitar kita. Ya'khudhu minhul miska yamsahu bihi lihyatahu wa ra'sahu ma thawbihi. Ketika Rasulullah ngambil minyak wangi dari tempatnya tadi, beliau usapkan dan beliau ratakan di telapak tangan. Setelah itu beliau usapkan di mana? Di ra'sahu, di bagian kepala beliau. Setelah itu dilanjutkan ke lihyah atau jenggot beliau, ma thawbihi, kemudian diratakan ke baju. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai minyak wangi. lay 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 lay